Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ngaji buku Filsafah Hidup Profesor Dr. Hamka yang pada malam hari ini sampai kepada bab yang kedua dari bab 5 yaitu sederhana, yaitu yang kita bahas pada malam ini adalah sederhana berpikir. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang ke-34. Baiklah sahabat sekalian, di sini Profesor Dr. Hamka memulai tulisannya dengan mengatakan bahwa supaya tercapai tujuan niat yang suci itu, teratur urusan kehidupan kita, tercapai keselamatan hidup di dunia yang fana, menjelang akhirat yang bakah, hendaklah kita mementingkan pikiran kita sendiri. Pikiran yang matang dapat membedakan yang gelap dengan yang terang, yang hak dengan yang batil, dapat membuang jauh-jauh pendapat yang salah dan pendirian yang curang. Kalau bukan dengan pikiran yang teratur beres, tidaklah lahir kemanusiaan yang sempurna dan tidak pula akan maju langkah menuju kemuliaan dan ketinggian. Jadi di sini ditekankan kita bahwa berpikir itu merupakan satu hal yang penting bagi kemaslahatan kehidupan kita. Yang amat berbahaya bagi hidup ialah pikiran yang tidak tegak sendiri, yang hanya berlindung atau terpengaruh oleh pikiran orang lain. Kekuatan hanya apabila ditolong orang lain. Tidak dapat dibiarkan hidup sendiri. Tidak ubahnya dengan rumput yang tumbuh di bawah naungan pohon beringin. Hidup segan mati tak mau, sebab dia tidak mendapat cahaya yang langsung dari matahari. Jadi di sini Profesor Dr. Hamka mengingatkan kita agar kita memiliki pemikiran sendiri yang jernih, yang tidak hanya tergantung kepada orang lain. Tidak dapat berpikir, berbuat, dan sebagainya bila tidak dengan pertolongan orang lain. Hal ini diibaratkan sebagaimana rumput yang tumbuh di bawah pohon yang besar, di mana dia tidak akan tumbuh subur karena tidak mendapat matahari langsung. Satu kegilaan yang menghilangkan sederhana ialah merasa ajaib atas kemajuan diri, pongah dengan nama dan turunan, sehingga lupa menyelidiki di manakah kekurangan diri. Kesudahannya segala salah hanya orang lain punya. Saya sendiri suci, benar, jujur. Kita saja yang berkata begitu. Dengan tidak kita insapi, orang yang jujur pun pergilah seorang demi seorang. Tinggallah orang-orang yang suka mengangguk-anggukkan kepala, yang tiada bercakap terus terang, menunjukkan kekurangan kita. Nah, ini akibat daripada seseorang yang hanya menganggap dirinya yang hebat, dirinya yang lebih baik, sehingga lama-kelamaan orang-orang yang jujur akan meninggalkannya dan tinggallah orang-orang yang suka mengangguk-angguk saja. Tidak ada salahnya kalau sedang duduk sendiri-sendiri. Nah, di sini Profesor Dr. Hamka mengingatkan kita agar selalu eh, duduk sendiri. Jadi duduk sendiri pikiran apa sebab memikirkan apa sebab orang meninggalkan kita. Apa sebab si Anu benci kepada kita. Apa sebab si Anu undur. Kalau kita tidak tahu di mana salah kita, janganlah kita enggan menanyai secara jujur kepada kawan dan jangan mempertahankan diri. Hendaklah di dalam berpikir seorang diri itu diketahui jalan manakah yang telah ditentukan oleh Allah terhadap kita. Kemana langkah kita yang lebih ringan? Lorong manakah yang cocok buat kita? Yang amat berbahaya, sebagai yang kita nyatakan nanti, ialah penyakit suka terkemuka. Saya juga hendaknya. Ini satu penyakit yang berbahaya bahwa dia menganggap saya lah yang hebat, saya lah yang itu yang berbahaya. Jadi suatu ketika kita disarankan untuk selalu berpikir apa sebab orang menjauh daripada kita. Kemudian bila kita tidak tahu, kita bisa berdiskusi dengan orang lain. Tapi jangan pula mempertahankan diri. Nah, dia direnungkan. Nah, di sini Dr. Hamka mengatakan, hendaklah insaf bahwa kita datang ke dunia bukanlah disuruh untuk melihat-lihat
dan menilik-nilik diri di dalam kaca sambil membusungkan dada. Kita di dunia buat bekerja, dan apa yang telah kita kerjakan itu pada hakikatnya bukan jasa, sebagai yang disangkakan oleh kebanyakan orang, tetapi kewajiban yang sudah semestinya, dilakukan oleh tiap-tiap orang hidup. Sayang sekali, orang-orang yang menganjurkan manusia ke jurusan ini di zaman kita ini dipandang sebagai orang yang lembek. Orang yang mengakui salahnya dikatakan suka mengalah. Orang yang meminta maaf dikatakan si peminta ampun. Sebab itu tidak mau mengaku salah, merasa benar saja walaupun telah terperosok masuk lurah. Teguh pada pendirian, tidak boleh berubah, tidak boleh berkisar, walaupun hati sendiri merasa bahwa pendirian yang lama telah salah menurut timbangan perasaan hati kecil yang telah mendapat latihan pikiran baru. Jadi kita diingatkan untuk selalu berbuat, dan kalau salah ya mengakui salah. Walaupun di zaman sekarang katanya bahwa orang-orang yang mengaku salah itu tidak dianggap lemah, gitu ya. Mempergunakan akal dengan seksama ialah serupa main olahraga juga. Jadi mempergunakan itu sama artinya bahwa berkehendak kepada latihan yang lama, kesungguhan yang tidak berhenti-henti. Orang yang berakal memandang ringan segala kesusahan, lumrah segala halangan yang menghambat tujuannya. Sebab mulia tujuan bertambah sulit pula menempuhnya. Dia bukan mengingat payahnya mendaki yang sekarang, tetapi yang diingatnya ialah bahwa sesudah itu dia sampai di puncak bukit itu, dia akan merenung ke bawah, melihat alam yang terbentang dengan luasnya. Di sana nikmat Allah datang bertubi-tubi, tidak putus-putus dan tidak berhenti. Nah, jadi dikatakan Hamka bahwa mempergunakan akal itu sama juga dengan berolahraga. Kita membutuhkan latihan yang berkali-kali berulang-ulang. Nah, jadi orang yang bijak tidak akan merasa letih dengan latihan itu karena dia akan sudah mengetahui ujungnya kenikmatan yang tiada hentinya. Kalau hidup ini hanya semata-mata hidup, tentulah tidak susah jadi manusia. Binatang tidak perlu kepada ilmu, tidak ada hubungannya dengan kebodohan. Pintar dan bodoh sama saja. Tetapi ingatlah, mula-mula sekali kita diciptakan sebagai manusia dan dengan berangsur-angsur kita diberi pikiran. Dan pikiran itu kita pergunakan dalam menempuh pekerjaan. Sebab itu, sebelum manusia maju, hidup mereka tidaklah berbeda dengan binatang. Makanya disebut manusia, ialah karena pikiran. Yang menjadi perhiasan dan alat untuk mempertahankan hidup ialah akal. Orang tua kita membentang jalan, merambah rimba supaya kita yang datang di belakang dapat menjalani. Kalau bukanlah bekas yang ditinggalkan nenek moyang yang kita turuti dan kita sambung sekarang, tentu tidak ada kemajuan kemanusiaan. Hidup tidak lama, zamannya amat pendek. Di antara yang dahulu sebelum kita lahir, yang beribu tahun dengan nanti sesudah kita mati, yang beribu-ribu tahun pula kita singgah di dunia hanya sedetik, apalah akan jadi perbandingan di antara hidup seorang manusia dengan suatu umat. Hidup yang pendek itu kita pergunakan buat berjuang. Hidup dan mati hebat dan mati-matian tidak mengenal damai. Lapangannya ialah waktu, masa, dan umur. Umat yang telah lalu walau sesaat tidak bisa dikejar lagi. Siapa yang lemah jatuh, orang lain tidak dapat menolongnya. Sebab orang lain itu pun menghadapi perjuangan sendiri pula, menuju bahagia. Tenang dan sabar, hati-hati atas kejatuhan yang pertama, lihat contoh cara perjuangan orang yang terdahulu. Itulah kewajiban kita yang di belakang ini. Sedang menurut ujar kita tadi, usia tidaklah lama. Bukti bahwa hidup itu tidak lama. Hendaklah ditilik pada umur yang telah dilalui. Walaupun telah berlalu 30 atau 40 tahun, rasanya masih sebagai kemarin. Dan zaman yang akan datang pun belum tentu pula. Kalau untuk baik, masih lama lagi akan hidup, tiba-tiba uban pun tumbuh. Menjuntai di kening dengan tidak kita ketahui. Dan orang yang di kiri kanan kita pun hilanglah seorang demi seorang.
sebab perjuangannya sudah habis, tinggal kita saja. Akan gentarkah kita? Takutkah? Karena bertambah kita takuti, bertambah gelap jalan. Tak ubahnya dengan seorang yang meratapi mayit, meminta dia hidup kembali. Kalau yang mati hidup kembali, lantaran ditangisi, agaknya manusia akan meminta bantu kepada air hujan untuk menambah air mata bagi mengembalikan kerabatnya yang telah mati. Ingatlah bahwa meskipun ilmu pengetahuan sudah amat maju dalam abad ke-20 ini, sehingga banyak orang yang telah merasa bangga dan memang patut juga dibanggakan dalam beberapa perkara, tetapi kemajuan itu belumlah dapat menjadi jaminan untuk membuka perkara-perkara yang masih terkandung di dalam buhuran gaib. Kemajuan teknik belum dapat mengobat kepincangan-kepincangan yang terdapat di dalam masyarakat, kesulitan-kesulitan yang terdapat di dalam hidup, belumlah dapat dihindarkan oleh kemajuan ilmu. Akal masih selalu tertumbuk dengan beberapa pintu yang terkunci erat dan rapat. Nah, sebab itu, maka janganlah hanya manusia saja yang maju. Kemanusiaan pun harus maju, seimbang dengan kemajuan manusia. Sebenarnya bisalah kita hidup sebagai manusia. Mengapa kita akan putus asa? Marilah kita berpikir sederhana. Kita pun tidak disuruh memikul perkara-perkara yang tidak terpikul. Yang diperintahkan kepada manusia ialah perkara-perkara yang cocok dengan manusia. Walau kita berpikir berat, namun dunia ini tidaklah akan selesai di tangan kita sendiri. Pikiran sederhana menimbulkan tawakal. Pikiran sederhana menimbulkan cita-cita yang mulia. Tawakal, tonggak kepercayaan dan iman. Cita-cita suci menghindarkan kepercayaan yang datang karena menurut saja kepada nenek moyang dan taklid. Iman, kepercayaan yang teguh, itulah yang menguatkan pikiran. Membatas pikiran sehingga tidak keluar dari batas yang harus dilaluinya. Dia percaya bahwa dia dijadikan bukan dengan sia-sia dan alam ini pun bukan dijadikan dengan sia-sia. Lantaran itu sentosalah hatinya dan tentramlah semangatnya dan dia akan hidup suci murni laksana kehidupan bunga, kayu-kayuan dan sekalian makhluk. Imanlah yang menimbulkan semangat baru dalam kemajuan dan langkah manusia. Iman yang menimbulkan keyakinan mencari kehidupan dan rezeki, terutama iman dan takdir. Percaya meskipun di dalam mulut macan, kalau telah tersedia buat dia, meski akan jatuh ke tangannya. Itulah sebab dicarinya. Dan dia percaya bahwa kalau tidak binasa, kata Tuhan, walaupun seluruh isi alam berusaha untuk membinasakannya, tidak akan binasa. Dia percaya bahwa rezekinya tersedia di bawah naungan padangnya sendiri. Dia diberi 2 tangan, 2 kaki, 10 jari, 2 mata, 2 telinga, dan 1 kepala yang dipenuhi oleh otak. Ialah buat berpikir dan berikhtiar, berusaha dan usahanya itu tidaklah akan sia-sia. Sebab itu cita-cita tumbuh. Jadi itulah manusia yang berakal, yang dilandasi dengan iman, dia akan berusaha. Kalau sudah rezeki dia, katanya di dalam mulut harimau pun itu akan dapat. Seluruh dunia ingin membinasakannya kalau Tuhan tidak berkehendak dia tidak. Maka dengan itu, maka orang-orang yang berakal itu akan selalu berpikir demi kemajuan. Sehingga dia banyak cita-cita. Dan tentunya itu semua dibatasi dengan keimanan pada Allah. Jadi lebih lanjut, Dr. Hamka mengatakan cita. Ialah percaya penuh akan zaman depan. Hidup ialah kumpulan keinginan, cita-cita usaha, dan buah hasil. Sekali-kali tidak dapat dipisahkan, jalan hidup mempunyai permulaan, pertengahan, dan ujung. Nah, maka itulah ada perlu cita-cita. Permulaan langkah ialah cita-cita. Ikhtiar menjalani, dan takdir menyudahi. Jadi, pertama cita-cita, menjalaninya dengan ikhtiar. Dan kalau sudah terjadi, itulah namanya takdir. Jadi takdir itu segala sesuatu yang telah terjadi. Kalau kita sedang menjalaninya, itu namanya berikhtiar. Kalau belum mulai, itu namanya cita-cita. Hidup perlu bercita-cita. Tidak ada cita. Tidak ada cita, hidup seakan-akan tidak berhakikat. Bahkan tidak ada sama sekali, entah kalau bukan manusia. Mungkin tidak. Kalau bukan lantaran cita-cita, tentu tidak timbul orang-orang pintar
yang mencari ilmu yang dalam. Kalau bukan karena cita-cita, manakan timbul penganjur-penganjur rakyat dan pemimpin yang tampil ke muka, yang memandang murah harga nyawanya buat mereka. Dan merdeka adalah syarat hidup, mereka bersedia mati supaya hidup. Seorang penyair Arab menggambarkan cita-cita itu sebagai berikut. Jadi di sini dikatakannya, jika sempit, wahai tanah airku, buat diriku sendiri sebagai lapanganmu. Moga-moga langkahmu akan bertambah lebar lantaran pengorbanan. Bilakah lantaran cinta kepadamu, aku akan naik di tiang gantungan, supaya sesudahku hilang, engkau naik pula ke mahlugai kemuliaan. Walaupun tandanya kira dia digantung, nggak apa-apa. Uh, Asal setelah hilang dia, kemuliaannya akan naik. Nah, cita-citalah yang menghilangkan rasa sakit, melupakan kepedihan dan kesulitan. Sebab cita itu sendiri adalah dinamo hidup. Bukankah kesudahan mendaki kita akan menurun? Bukankah dengan air mata juga tercapai sukacita? Cita-citalah yang membangkitkan semangat orang yang mendaki, karena di balik pendakian akan ada penurunan. Cita-cita yang menghilangkan kelelahan ayah mendidik anak, kepayahan guru mengajar murid, kepenatan saudagar memikul beban. Dengan siapa dia akan bermadi-madi, kepada siapa dia akan mengharap, padahal beban itu terletak di atas pundaknya seorang, bukan di atas pundak orang lain. Bukit tinggi boleh didaki, lurah dalam berkala-kala. Penat kaki boleh berhenti, berat beban siapa membawa. Umat yang telah lemah dan kalah, tegak kembali karena didorong cita-cita. Dia tidak akan berhenti berusaha sebelum tercapai cita-citanya. Umur umat bukan umur orang seorang. Sebab itu jika jatuh kini, besok tentu akan tegak dan berjalan pula. Suatu generasi habis, namun cita-cita disambung oleh generasi yang... Kalau bukan lantaran cita-cita, hilanglah nafsu alam bekerja. Berhenti gerak dunia, padam pelita orang-orang bijak bestari. Cita-cita itu hidup selamanya. Cita-cita tidak ada selama pikiran masih ada dan jiwa masih di dalam. Jadi cita-cita itu tetap ada selama pikiran masih ada dan jiwa manusia di dalam tubuh masih ada dalam. Jangan diabaikan cita-cita yang tumbuh, pupulah dia, baik pada burung yang mengangkut rumput selembar-selembar untuk sarang anaknya, atau pada petani yang bertekun di sawah di bawah cahaya matahari sehingga punggungnya telah hitam. Cita-citalah yang kemajuan, tonggak gerak bumi, dan yang menimbulkan nafsu bergerak. Tetapi pada zaman ini juga lantaran ilmu telah maju, ada manusia yang telah takut kepada zaman yang akan datang dan muram cita-citanya. Dia pesimis. Menurut berita ahli bintang, di antara planet satu dengan yang lain ada pertalian. Tetapi ada bintang yang kalau terlepas daripada jalannya, dia akan jatuh menimpa bumi. Mereka takut bumi kita ini akan berlaga dengan salah satu bintang besar, sehingga hancur lebur, rusak binasa. Ajaib, mengapa sampai begitu? Mengapa cita-cita tidak hidup lagi? Mengapa lupa bahwa alam ini bertuhan? Kalau akan sekusut itu padahal telah beribu-ribu tahun usia alam, mengapa tidak sekali juga pernah kejadian bintang berlaga dengan bintang dan bulan terlempar ke matahari sehingga telannya? Tidaklah, kerusakan alam akan diatur Tuhan sepandir itu. Dia yang mengatur, jaganya, tidak pernah dia lengah dan tidur siang dan malam. Apa sebab kita akan putus asa? Padahal matahari masih tetap terbit di timur. Mengapa kita mengeluh? Padahal bumi masih tetap mengeluarkan tanaman. Hidupkan cita-cita dan jangan baikkan sangka, besarkan cita, gembirakan hati, hadapi alam. Itulah kelaziman insan di medan perjuangan. Alam ini diserahkan ke tangan kita. Jangan hasad, dengki, benci, loba, tamak, khianat, dan berdendam. Semua akan bagus kita. Kalau bukan persangkaan yang baik, dan bukan pula manusia menyerah kepada aturan yang telah direntangkan itu,
rusaklah bumi dan binasalah peraturan hidup. Baik sangka kepada manusia dan kepada Tuhan menghilangkan dendam dan kesumat. Lantaran baik sangka kita terhadap tentram hidup. Jadi lantaran baik sangka kita tentram hidup dan hilanglah zalim sesama manusia. Lantaran baik sangka banyak perkara yang selesai dan tidak ada rancangan yang terbengkalai. Hidup pun damai. Orang yang sengsara tertolong. Terbujuk tangis orang yang kecewa. Terbimbing tangan orang yang jatuh. Itulah sifat yang menjadi kepada diri segala sifat baik di dalam diri Bani Adam. Maka siapa yang hendak sederhana, tawakallah kepada Tuhan. Hidupkanlah cita-cita dan baik sangka kepada sesama manusia. Berpikirlah sederhana dan jagalah yang tiga perkara itu. Ingatlah bahwa bukanlah sembarang orang yang telah pandai menulis sudah boleh dinamai penulis atau pengarang. Bukanlah sebarang orang yang telah pandai menyusun dari Daksina ke Paksina dan jauh di Batara Surya, dikala insan indah berseri, sudah boleh dinamai ahli syair. Yang berhak menerima titel pengarang ialah orang yang sanggup menyatakan pikirannya dengan kalimat yang dapat dipahami orang dan dapat dijadikan pedoman di dalam hidup atau penambah ilmu. Dan kata-kata yang fasih menurut tempatnya. Meskipun orang yang membantah pendiriannya, orang terpaksa tidak membantah tulisannya. Kadang-kadang orang lain sudah sepayah-payahnya menuliskan panjang halaman yang dipakainya, tetapi ibarat orang yang menggaruk, belum juga kena yang gatal. Dan oleh penulis yang boleh disebut pengarang, dalam sedikit kalimat sanggup dia mengatakan perasaan hati. Berganti-ganti ahli syair, tukang pidato, tukang mengarang naik ke atas mimbar sebagai takbin atau mengingati kepada Ahmad Fatih Zaglul Fasha. Mendengar segala pidato itu, hadirin semuanya termenung. Ya, mereka semuanya bersedih hati karena memang pertemuan pada hari itu untuk bersedih hati. Kemudian datanglah giliran kepada Syed Zaglul Pasha, abang dari yang wafat, penganjur Mesir yang terkenal. Dia pun naik ke atas mimbar dan dia tegak termenung sebentar lalu dicobanya hendak berbicara. Lidahnya keluh, lehernya sesak. Kemudian itu dia tidak terhambat-hambat lagi meletuskan tangisnya dan sedikit perkataan, sayang Patih, engkau mati di waktu mudamu sehingga tidak ikut berjuang. Sederhana saja perkataan itu. Tidak ada pemanisnya, karena kesedihan tidaklah perlu disusun panjang. Lantaran air mata yang terpecik itu dapatlah dinilai bahwa pidato Said Zaglul yang sedih, yang lebih pasih dan sempurna pada hari itu, melebihi sekalian pidato walaupun hanya pidato air mata. Kita akan ada semacam pidato kematian dari kakaknya. Jadi beberapa uh, pengarang apa naik ke atas pentas dengan segala macamnya. Tapi begitu Ustaz Zaglul Pasha yang naik, yang dikatakannya hanya sayang Pati, engkau mati di waktu mudamu sehingga tidak ikut dengan kami. Dan itu dianggap pidato yang paling baik, walaupun selebihnya hanya tangisan. Jadi katanya sederhana saja perkataan itu, tidak ada pemanis. Karena kesedihan tidaklah pula perlu disusun panjang. Lantaran air mata yang terpecah itu. Dapatlah dinilai bahwa pidato saat Zaglul yang lebih fasih dan sempurna pada hari itu. Lebih sekalian pidato, walaupun hanya pidato. Sebab itu maka di dalam cara menyatakan pikiran atau mengarang, lebih baik bersifat sederhana. Jangan terlalu dibumbung tinggi sehingga melebihi kesanggupan diri sendiri. Tiap-tiap penulis mempunyai khasiat sendiri-sendiri. Tulisan Soekarno tidak serupa dengan tulisan Muhammad Hatta. Sultan Takdir tidak serupa dengan Matuh Mona. Tetapi mereka meningkat kemasyhurannya sebab sederhana. Tidak melebihi dan dari hikmat yang ada pada dirinya. Dalam pada itu muncul pula penulis-penulis lain yang hanya meniru, mencontoh, dan menurut saja kepada orang-orang itu. Sebab itu mereka menjadi ekor saja. Atau mencoba melebihi dari kekuatannya, sebab itu dimuntahkan orang. Tulisan yang lebih berharga ialah yang jujur, pendek, dan terang,
menurut mestinya, atau panjang tetapi tulisan itu dengan cara yang tidak membosankan, baik di medan tempat berpidato atau di medan bersurat kabar. Yang lebih jitu masuk ke dalam hati ialah tulisan yang benar-benar datang dari hati. Maka hati pula lah yang akan menerimanya. Adapun tulisan yang hanya dari ujung jari, perginya ialah ke pelupuk mata si pembaca untuk penidurkannya. Berpidato tidaklah sesukar menulis. Asal pandai memilih perkataan yang gemuk, dengan cara yang gemuk pula akan terbukalah mata si pendengar. Walaupun yang gemuk itu kosong isinya. Sebab itu, maka kerap kali lebih diperhatikan orang pidato seorang ahli pidato yang memilih perkataan demikian daripada pidato yang berisi ilmu pengetahuan. Tetapi pidato yang berapi-api setelah dipindahkan ke dalam tulisan kerap tidak mempesona orang lagi. Pidato adalah buat didengar. Sehabis didengar, dia pun hilang di bawah udara. Tulisan ialah buat dipikirkan. Kalau belum paham, boleh dibaca sampai paham, sebab dia tertulis. Lantaran itu dalam ilmu makhluk mantik atau logika, bunga pidato yang berapi-api itu tidak selalu dimasukkan ke dalam ukuran mantik. Dia lebih dekat kepada subsatah atau sofik dan dinamai juga dengan daimagong, kata-kata yang kadang-kadang tidak dapat dipertemukan ujung dengan pangkal. Alangkah baiknya kalau kita sanggup berpidato dengan menggembirakan lagi berisi. Bahkan semata-mata mencari tepuk tangan dan suara riuh rendah pendengar. Sebab suara riuh rendah dan tepuk tangan itu hanyalah angin yang lewat sebentar di hadapan kita, menghilangkan lelah. Adapun pekerjaan-pekerjaan besar bagi maslahat umat bukanlah yang di tempat berpidato, bukan pula di tepuk riuh, tetapi di medan amal. Sorak-sorai tidak selamanya alamat paham. Sebab seketika kapal hendak karam, sorak orang pun lebih tinggi, bunyi tambur yang lebih nyaring ialah yang kosong dalam. Bersikaplah dengan sederhana dan tulislah. Kalaulah dengan sederhana dan berpidatolah. Selain itu, tulisan atau pidato itu akan dibawa orang ke tengah masyarakat, akan memimpinnya kepada kemuliaan kalau dia sudi, dan boleh juga menyesatkan ke jurang kalau dia tidak tahu dan tidak insaf. Asal kita sudah sederhana, asal niat kita sudah tegak, kalau dia hendak sesat juga bukan tanggungan kita lagi. Jadi sebaik-baik tulisan, sebaik-baik pidato itu adalah dari kalau kita menggunakan hati dan karena seperti yang nanti yang menerima hati. Jadi pada zaman sekarang ini banyak kita melihat beberapa tulisan yang hanya di-share dengan jari. Itu hanya lewat saja karena tidak berupa tulisan. Makanya banyak penganjur-penganjur mengemukakan bahwa kalau kita mempunyai sesuatu pesan yang ingin disampaikan, tulislah dengan hati. Hingga nanti yang menerimanya hati. Kalau kita men-share-share belum tentu itu menjadinya hanya sekedar angin lalu saja. Baik, saya kira demikian pembahasan kita tentang pikir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita selalu berpikir dan bagaimana berpikir yang. Saya kira demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Lai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.